Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa dalam rangka Safari Ramadan SMK Al-Azhar. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa belajar bersama pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai untuk belajar kitab Akhlaqul Banat Juz 1 ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa dulu. Semoga dilancarkan, diberikan keberkahan, diberikan manfaat dalam belajar pada hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Man syarri syaihamdul Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai kita belajar kitab Akhlaqul Banat Juz 1 ini, saya akan membacakan biografi tentang pengarang kitab Akhlaqul Banat Juz 1. Kitab Akhlaqul Banat Juz 1 ini dikarang oleh Syekh Umar Baroja. Syekh Umar Baroja ini lahir pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1331 Hijriah atau 17 Mei 1913 Masehi di kampung Ampel Mahur. Beliau, Syekh Umar Baroja ini diasuh oleh kakeknya. Beliau merupakan ulama ahli nahwu dan fikih, yaitu Syekh Hasan bin Muhammad Baroja. Syekh Umar Baroja ini wafat pada tanggal 16 Rabiul Tsani 1411 Hijriah atau tepatnya 3 November 1990 Masehi dalam usia 77 tahun. Syekh Umar Baroja ini ikut berperan dalam mengukir akhlak santri yang ada di pondok pesantren seluruh Indonesia. Baiklah, saya akan memulai dengan kita belajar bersama bab tentang akhlak seorang anak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal, bimadza kelawan opo tatakhallaku berbudi pekerti sopo al bintu anak wadon. Jadi bagaimana seorang anak perempuan itu memiliki budi pekerti atau akhlak yang baik. Al-awwalu yajibu wajib alal binti ing atase anak wadon. Jadi wajib, kewajiban yang dimiliki oleh seorang anak perempuan. Apa antata khallaqo yen to berbudi pekerti bil akhlaki kelawan akhlak al hasanati kang apik min sigharaha saking cilike anak wadon. Jadi belajar akhlak itu dimulai dari kecil atau dari usia muda. Lita Aisyah supaya urip anak wadon mahbubatan halidin senengi fi kibariha ing dalem gedine anak wadon. Jadi belajar akhlak itu dimulai dari masa kecil. Supaya apa? Ketika dia dewasa, dia disenangi oleh orang lain. Karena apa? Dia memiliki akhlak yang baik. Ya Robo seneng anha saking anak wadon, sapa rabbuha pangerane anak wadon. Wa yuhibbuha lan seneng ing anak wadon, sapa ahluha ahline anak wadon. Wa jami'un nasi lan sekabehane wong. Fatas tarihu mongko bakal kepenak sapa anak wadon fi hayatiha ing dalem uripe anak wadon. Anak perempuan yang memiliki akhlak yang baik, dia akan disenangi oleh Tuhannya, dia akan disenangi oleh keluarganya, orang tuanya, dan semua manusia, dan dia akan sejahtera hidupnya, enak hidupnya. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Karena
dia bisa bagaimana cara berakhlak kepada Tuhannya, bagaimana dia berakhlak kepada orang tuanya, bagaimana dia bisa berakhlak kepada kerabatnya, entah itu orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, kepada gurunya, kepada teman-temannya, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Contohnya, seperti berakhlak kepada orang tua, berkata yang sopan, bertutur kata yang baik, tidak membantah kepada orang tua. Misalkan, mbak-mbak, misalkan sampean ketika diminta tolong oleh ibunya, Mbak, minta tolong ibu, tolong dibantu menyapu rumah. Misalkan sampean bisa, langsung bilang enggih bu. Kalau misalkan tidak bisa, kriyen nggih bu. Jangan sampai kita sebagai anak perempuan membantah sama orang tua, alah bu, aku ini capek, jangan nyuruh-nyuruh. Lah ini merupakan contoh akhlak yang tidak baik. Mestinya yang namanya orang tua ketika meminta tolong kepada anaknya itu sudah ngukur. Tidak mungkin namanya orang tua akan memberatkan kepada anaknya. Begitu juga berakhlak kepada guru. Misalkan sampean kan sekolah ya, ketika di sekolah ketemu sama gurunya, salim, cium tangannya, mengucapkan salam, senyum kepada gurunya, itu merupakan contoh akhlak yang baik. Jangan sampai ketika ketemu gurunya nggak nyapa, melengos, nggak mau salam malahan. Nah, ini contoh yang tidak baik. Kalau ingin memiliki akhlak yang baik, mendapatkan kemuliaan, maka harus bisa menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan bisa berbuat baik kepada orang yang lain. Asani wa yajibu lan wajib alaiha ing atase anak wadon aidon alai maneh antabtaida opo antabtaida yen to ngedoi sapa anak wadon anil akhlaki sanging akhlak alqabi hati kang ala kaila takuna supaya ora ana sapa anak wadon iku makruhatan den gedingi. Jadi yang kedua yaitu harus menjauhi sifat-sifat yang jelek. Supaya apa? Supaya jangan sampai tidak disukai oleh orang lain. Akhlak yang jelek itu apa? Contohnya berkata kasar, berkata tidak sopan, terus sama orang tua tidak bosok, sama guru tidak bosok. Lah, yang bagus itu bagaimana? Misalkan sampean tidak bisa menggunakan bahasa Jawa yang halus terhadap orang tua, terhadap guru, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti apa? Misalkan diajak ngobrol sama gurunya, Mbak, sampean sekolah kok terlambat, kenapa? Nganu loh pak, nganu loh bu, sepedaku lo mau bocor dek kono. Niki mboten sae. Misalkan sampean tidak bisa menggunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa Indonesia. Sepeda saya tadi di sana bocor, Pak. Jadi saya harus memperbaiki dulu. Jadi sekarang saya terlambat. Maaf ya. Nah, itu lebih bagus. Tidak mungkin gurunya terus marah-marah, itu tidak mungkin. Terus ada lagi contoh. Misalkan kalau ke sekolah itu kan pakaian harus rapi ya, tidak boleh bajunya itu di luar, harus dimasukkan. Kemudian ada guru yang menegur, Mbak, bajunya tolong dimasukkan. Saya tidak mau, misalkan. Ini berarti memiliki akhlak yang tidak baik. Nggih, itu aja. Sudah cukup, langsung dimasukkan. Itu hanya contoh kecilnya saja. Layardo ora seneng. Anha saking anak wadon sapa rebuha pangerane anak wadon wala tuhibbuha lan ora seneng anak wadon sapa ahluha ahline anak wadon wala jami'un nasi lan ora sekabehane wong fatashqa mongko bakal cilaka fi hayatiha ing dalem uripe anak wadon. Kalau memiliki akhlak yang tidak baik, maka Allah tidak suka, Allah tidak ridho,
orang tua tidak ridho, kemudian orang-orang di sekitarnya juga tidak ridho, inilah yang membuat hidup kita ini tidak akan selamat alias ciloko. Jadi kalau ingin hidupnya tadi berkah, hidupnya enak, hidupnya beruntung, kunci utamanya adalah memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk atau tercela. Dan itu dimulai dari lingkungan sekitar kita dulu, dari orang tuanya sampean, dari saudara-saudaranya sampean, dari saudara yang lebih tua kita menghormati, dari saudara yang lebih muda kita menyayangi, dan sopan santun terhadap orang lain supaya hidup kita beruntung. Kita lanjutkan di pembahasan yang kedua, al-bintu. Al-bintul adibatu. Al-bintul adibatu anak wadon kang anduweni budi pekerti. Al-awalu al-bintu utawi anak wadon, al-adibatu kang anduweni budi pekerti. Iku tahtarimu mulyaake sopo anak wadon walidaiha ing wong tuwa lorone anak wadon. Wa muallimatiha lan guru-gurune anak wadon, wa ikhwanaha lan ing dulur-dulur lanange anak wadon, al-kibaro kang gede-gede, wa akhwatiha lan pira-pira dulure anak wadon, al-kabirati kang gede-gede, wa kullaman lan ing sekabehane wong, hiya kang utawi wong iku akbaru luwih gede minha saking anak wadon, watarhamu lan melasi sopo anak wadon ikhwanaha ing pira-pira dulur lanangi anak wadon, as-sighara kang isih cilik, wa akhwatiha lan ing pira-pira dulur wadone anak wadon as-saghirati kang isih cilik, wa kullaman lan ing sakabehane wong ya kang utawi wong iku asgharu luwih cilik minha saking anak wadon. Nah, sekarang tentang budi pekertinya anak perempuan yang pertama. Ciri-cirinya anak perempuan yang memiliki budi pekerti itu memuliakan terhadap orang tuanya yang pertama. Yang kedua, gurunya. Guru itu walaupun orang yang ngajar sampean satu huruf saja, ngajar sampean bismillah Fatihah saja, itu juga termasuk gurunya sampean. Misalkan sekarang sampean ini SMK, jangan sampai sama guru TK-nya lupa, sama guru MI-nya lupa. Itu tetap gurunya sampean. Paham ya? Jadi tidak ada yang namanya mantan guru. Sampean sampun SMK, terus sampean lupa sama guru TPQ-nya, sama guru TK-nya, sama guru MI-nya, sama guru MTS-nya. Semua ini guru. Walaupun sampean nanti sampai lulus SMK, sampean kuliah, sampean juga jadi misalkan pengusaha, jadi guru, ini tetap guru-gurunya sampean. Tidak ada yang namanya mantan guru. Jadi tetap dihormati. Jangan sampai ketika sampean sudah tidak diajar oleh gurunya, oh iku mantan guruku, atau mungkin sampean lupa, alah wong cuma guru MI. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini tidak mendapatkan ridhonya guru. Hidup kita bisa berkah, bisa manfaat itu karena ridhonya guru. Kemudian berbudi pekerti terhadap saudara laki-laki yang lebih tua, sama mas-masnya sampean, kakak-kakak sampean. Kemudian terhadap saudara perempuan yang lebih tua, mbak-mbaknya sampean contohnya. Kemudian kepada orang-orang yang lebih tua, siapapun itu, walaupun sampean tidak kenal sekalipun, kalau bertemu terhadap misalkan bertemu sama orang yang lebih tua, sampean nggak kenal, misalkan jalan berpapasan, ada jalan ini kecil, sampean mau lewat, terus di sana ada bapak-bapak juga mau lewat, ini sama lewat dulu apa bapak-bapaknya dipersilakan lewat? Nah, kalau yang benar anak perempuan yang memiliki akhlak yang baik, sampean mundur, monggo, jadi bapaknya dipersilakan untuk masuk, kemudian sampean baru masuk.
masuk. Jadi ini adalah salah satu contoh akhlak yang mulia. Nah, mungkin sekian dulu dari saya, nanti dilanjutkan kembali. Semoga kita mendapatkan berkah manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, walaupun sedikit insya Allah manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.